Manusia purba, kata tersebut pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Ketika mendengar atau membaca kata tersebut, pastilah kita semua sudah terbayang akan sosok manusia prasejarah itu. Mereka hidup di zaman sebelum tulisan ditemukan. Kehidupan manusia purba sangatlah sederhana dan masih sangat bergantung kepada alam. Tentu saja kehidupan manusia purba sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan manusia purba, penelitian demi penelitian sudah dilakukan sejak lama. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Afrika adalah tempat pertama manusia ada di bumi. Bahkan, penelitian tentang manusia purba di Indonesia pun sudah dilakukan sejak abad ke-18 Masehi. Penelitian tersebut dimulai oleh seorang dokter Belanda bernama Eugene Du Bois. Jenis-jenis manusia purba. Ardipithecus ramidus, manusia purba yang satu ini diperkirakan hidup pada sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh Dr. Johannes Haile Selassie di Ethiopia, Afrika Timur tahun 1994. Fosilnya ditemukan di antara tumpukan fosil-fosil hewan, yang artinya mereka hidup di dalam sebuah hutan. Bagian tubuhnya yang tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tinggi sekitar 120 cm, pemakan buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Otot kakinya besar dan volume otak sama dengan milik simpanse. Meski begitu, gigi seri dan taringnya lebih besar dari kera. Diduga, ia juga pandai memanjat pohon dan mampu berjalan tegak. Australopithecus africanus, manusia purba yang satu ini diperkirakan hidup pada sekitar 3,3 sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh anak-anak di Taung, Afrika Selatan pada tahun 1924. Kemudian diteliti oleh Prof. Raymond Dart dan diberi nama Australopithecus africanus, yang berarti kera dari Afrika Selatan. Butuh 20 tahun bagi para peneliti untuk meyakinkan diri bahwa Australopithecus africanus ini masuk dalam kategori manusia. Secara anatomi, mereka memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kera. Lengannya panjang dan nekukan wajahnya kuat. Selain itu, bagian tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya mengindikasikan sering digunakan untuk berjalan. Ciri-ciri manusia purba jenis Australopithecus africanus antara lain, tengkorak relatif tipis, muka lebih besar dari ruang tengkorak, dahi sangat landai dengan tonjolan kening yang jelas terlihat, volume otak sekitar 450-600 cm3, berat badan sekitar 50 kg, tinggi badan sekitar 150 cm. Sinanthropus pekinensis, manusia purba yang satu ini diperkirakan hidup pada 500.000 tahun yang lalu. Namun, kajian lanjutan mengajukan umur 600 sampai 780.000 tahun yang lalu. Pertama kali diperoleh di Zhoukoudia, Tiongkok pada tahun 1923. Daerah tersebut yang sering disebut dengan Peking membuat fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking Man. Mereka dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya yang ditemui oleh arkeolog Davidson Black tahun 1927. Ciri-ciri manusia purba jenis Sinanthropus pekinensis antara lain, kapasitas tulang tengkorak sekitar 1000 sampai 1300 cm3, tengkorak tampak pipih di wajah, dahi kecil, otot rahang kuat, tulang tengkorak sangat tebal, jembatan alis keras, langit-langit mulut besar, rahang lebar dan tidak mempunyai dagu, taring dan geraham cukup besar. Homo rhodesiensis, manusia purba satu ini hidup sekitar 400.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan oleh salah seorang penambang bernama Tom Swiglar pada tahun 1921. Secara tidak sengaja dia menemukan fosil Homo rhodesiensis ini saat dia sedang mencari biji besi di sebuah gua di Rhodesia Utara, kini Kabwe, Zambia. Para ahli menyimpulkan bahwa Homo rhodesiensis merupakan nenek moyang dari bangsa Afrika dan ras Negroid. Ciri-ciri manusia purba jenis Homo rhodesiensis antara lain, punggung alis besar dan lebar, hidung besar, kening menonjol, ada tonjolan di bagian belakang tengkorak.
Homo Cro-Magnon, manusia purba satu ini hidup sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Homo Cro-Magnon ditemukan di Aziz de Tayac, Dordogne, Perancis Selatan. Ada 4 fosil Cro-Magnon yang ditemukan dalam penggalian. Cro-Magnon diperkirakan sebagai manusia modern yang biasa disebut Homo sapiens, tertua dari Eropa. Fosilnya telah ditemukan di tahun 1868. Para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa. Homo Cro-Magnon kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan Homo Neanderthal. Homo Cro-Magnon hidup dengan berburu dan meramu makanan, mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran, serta berburu hewan liar. Mereka tinggal di dalam gua dan kemah sederhana. Homo Cro-Magnon diperkirakan telah mampu berkomunikasi dan memiliki lebih banyak kosakata dibanding Homo Neanderthal. Mereka juga mulai menciptakan karya seni, seperti lukisan yang ditemukan di dinding gua-gua Perancis, Spanyol, dan Gurun Sahara. Selain itu, mereka juga sudah membuat perhiasan, mainan, pakaian, tempat tinggal, perkakas, dan senjata untuk berburu. Ciri-ciri manusia purba jenis Homo Cro-Magnon antara lain, tinggi individu rata-rata 165 cm, tonjolan tulang kening telah hilang, dahinya vertikal, volume otak mencapai 1.400 cm3, bentuk muka datar tanpa ada penonjolan pada bagian mulut, karena rahang dan gigi geliginya telah menyusut ukurannya. Oke guys, itulah manusia purba pada zaman dahulu. Maaf bila ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa.